Selamat pagi saudara-saudara, orang-orang yang dicintai oleh Bapa Surgawi. Kasih setia dan rahmat-Nya sudah membangunkan kita dan mempertemukan kita di hari Senin 29 Agustus 2022 ini untuk bersama-sama menerima makanan rohani lewat renungan yang berjudul Burung Gagak di Tangan Tuhan. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 9 sampai 10. Dan yang akan kita baca sekarang adalah Injil Lukas pasal 6 ayat 38. Demikian bunyinya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara, ada seseorang yang memberikan $10 kepada seorang gelandangan yang ia temui di pinggir jalan. Dan gelandangan itu mengembalikan $5 kepada orang tersebut sambil berkata, "Engkau telah berkorban terlalu banyak untuk seorang yang tidak kau kenal. Uang $5 ini cukup untuk memberi saya makan hari ini dan kemungkinan besok pagi sampai Yesus memberkati saya besok dengan seorang asing yang bermurah hati." Orang tersebut tetap memberikan $10 untuk gelandangan itu. Lalu si gelandangan mulai menangis dan mengangkat tangannya, memuji Tuhan, mengucap syukur atas berkat yang ia terima. Kisah nyata ini dituliskan oleh si pemberi dan membuat siapa saja yang membacanya menjadi terharu, karena sesungguhnya uang sejumlah $10 tidaklah bernilai bila dibanding dengan konsep iman yang terlihat dari gelandangan ini. Ketidakserakahannya serta keyakinan akan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya memberikan hembusan angin segar bagi kerohanian semua orang yang membaca tulisan tersebut. Imannya telah menggerakkan hati Tuhan untuk mendorong si pemberi memberikan $10 kepadanya. Hal ini merupakan hal yang luar biasa, karena biasanya para gelandangan hanya mendapatkan uang recehan. Saudara-saudara, gelandangan adalah kelompok terbuang dari masyarakat, namun mereka tidak terbuang di hadapan Tuhan. Sekalipun hidup dalam kemiskinan, namun iman mereka tidaklah kurus kering, karena hari demi hari Tuhan selalu mengirim burung gagak untuk memberi mereka makan. Berapa banyak di antara kita yang kehilangan kesempatan untuk menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk memberkati orang-orang miskin di sekeliling kita? Seringkali kita terperangkap pada pola pemikiran seperti ini. Ngapain kita harus memberi? Mereka masih mampu untuk bekerja kok. Kenapa minta-minta? Tetapi ingatlah bahwa menghakimi bukanlah menjadi bagian kita, sebab konsep kebenaran Tuhan tertulis demikian. Janganlah kau sabit ladangmu habis-habis. Buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan, semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin. Dengan kata lain, kita harus menyisihkan sebagian berkat kita untuk memberkati mereka yang berkekurangan. Mereka bekerja atau malas bekerja itu adalah hak Tuhan untuk menghakimi. Kita harus membuka tangan kita tanpa menghakimi dan memberi dengan sukacita, karena kita mengetahui bahwa kita sedang menjadi burung gagak di tangan Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita mampu mengintrospeksi diri melalui kisah yang menginspirasi ini? Uang $10 telah memberikan alasan yang kuat bagi gelandangan ini untuk mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan hari itu. Bagaimana dengan kita? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Bukankah seringkali kalau kita mendapat berkat, kita tidak mengucap syukur
ataupun mengucap syukur tetapi disambung, tapi ini jumlahnya tidak cukup dengan apa yang aku butuhkan. Sikap gelandangan ini harus bisa mengubah cara kita waktu kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan. Ayat yang kita baca tadi mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Artinya kalau menurut kita tidak cukup, itu pun kita harus mengucap syukur. Sebab esok hari Tuhan menyediakan berkat yang lain. Dengan upayanya mengembalikan $5, ini telah menjadi sebuah langkah iman yang si gelandangan itu praktekkan untuk meyakini bahwa esok hari memiliki berkat tersendiri. Bagaimana dengan kita? Bukankah seringkali kita takut akan hari esok? Padahal Injil Matius pasal 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mengapa Tuhan melarang kita khawatir akan hari besok? Karena di ayat ke-32-nya berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Itu sebabnya saudara, sikap gelandangan yang mengembalikan $5 dengan yakin bahwa besok Tuhan akan mengirimkan apa yang dia butuhkan melalui orang asing yang lain. Itu harus kita terapkan. Harus menjadi contoh untuk kita mulai memiliki tindakan iman seperti itu. Saudara-saudara, besar kemungkinan kita semua yang mendengarkan renungan ini sudah menjadi orang-orang yang tidak menutup mata dan mengatupkan kedua tangan kita untuk memberi. Artinya, kita sudah banyak memberi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tetapi, apakah sikap dari gelandangan yang kita bahas di atas sudah menjadi sikap kita juga terhadap Tuhan? Mari kita berdoa supaya kita memiliki iman yang begitu kuat kepada Bapa Sorgawi yang berjanji untuk memelihara kita hari demi hari. Dan biarlah kita juga berdoa agar hidup kita ini memiliki kepekaan yang lebih lagi supaya kita dapat menjadi burung gagak di tangan Tuhan bagi mereka yang berkekurangan. Karena masih banyak orang yang terlantar hidupnya. Karena Tuhan yang membuat tanaman anggur kita menjadi berbuah lebat sampai jatuh, sampai berkelimpahan. Dan buah yang jatuh itu ditetapkan oleh Tuhan untuk dibagikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Mari kita buka hati kita, terbuka untuk kesusahan orang lain, terbuka untuk percaya kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur walaupun apa yang kita minta jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tetapi Bapa sudah berjanji untuk bertanggung jawab atas hidup anak-anak yang mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Bapa, karena apa yang telah kami terima pagi hari ini sungguh-sungguh membuka mata rohani kami. Memang kami sudah banyak memberi kepada mereka yang miskin, pada orang-orang yang terlantar. Kami banyak berkorban untuk anak-anak yatim piatu dan semua mereka yang berkekurangan. Tetapi seringkali diri kami sendiri khawatir akan hidup kami hari demi hari. Kami mohon firman dan kuasa Roh Kudus menolong kami untuk bisa memiliki ucapan syukur seperti yang Kau kehendaki dan memiliki tindakan iman seperti yang Engkau tunjukkan lewat gelandangan yang telah kami dengar kisahnya pagi hari ini. Terima kasih Bapa.
Ampuni kami kalau kami kurang mempercayai Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu sangat bisa dipercaya. Dan kami mau mempercayai Tuhan bahwa Tuhan bisa dipercaya 100%. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak semua orang mendapat kesempatan menjadi saluran berkat Tuhan. Tetapi bila kita sudah menjadi saluran berkat Tuhan, ingat, jangan sekali-kali kita khawatir akan hidup kita. Karena itu sama juga bohong. Kita tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Pasti kita semua diberkati. Haleluya, amin.